Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar dengan pendekatan limit tentunya. Ya, dari grafik ini diketahui bahwa fungsi y yaitu fx pada interval k kurang dari x kurang dari k plus h, sehingga nilai fungsi berubah dari fk sampai dengan fk plus h. Jadi gini ya, ini fk plus h, ini fk gitu ya. Nah, berarti untuk mencari selisih ini atau luas daerah ini, berarti kan akhir dikurang awal ya. Ini kan akhirnya dikurang awal gitu ya. Berarti fk plus h gitu ya dikurang fk gitu. Yang ini dikurang dengan ini, dapatlah luas ini. Nah, dan juga ini nih, untuk menentukan nilai luas ini juga berarti tinggal k plus h gitu ya dikurang dengan k, dapatlah nilainya h. Oke. Perubahan rata-rata nilai fungsi f terhadap x ini ya. Perubahan rata-rata nilai fungsi f terhadap x ini ya, f terhadap x dalam interval k, yang ini intervalnya adalah fk plus h dikurang fk yang ini dibagi dengan yang ini gitu ya, k plus h dikurang dengan k. Didapatkan nilainya yaitu yang ini, fk plus h dikurang fk dibagi dengan h. Kan ini coret kan, tinggal k-nya dicoret gitu kan ya. Ini k-nya coret gitu ya, dapat tinggal h doang. Jika nilai k makin kecil, nilai k ini makin kecil, maka nilai limit h mendekati 0, fk plus h minus fk per h disebut laju perubahan nilai fungsi f pada x sama dengan k. Nah, pada saat x sama dengan k dan nilai k makin kecil, maka nilai limit h mendekati 0 adalah ini gitu ya. Limit ini disebut turunan atau derivatif atau diferensial gitu ya, fungsi f pada x sama dengan k. Limit h mendekati 0, fx plus h dikurang fx dibagi h disebut turunan fungsi f di x. Turunan fungsi f di x gitu ya, dengan notasi f aksen. Ini tulisnya adalah, ini ada giniannya ya, yang ini itu namanya aksen gitu ya. Ini menandakan turunan gitu ya, notasi turunan f di x, sehingga turunan yang ini yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikurang fx dibagi dengan h. Jika nilai limitnya ada, nah nilai limit ini misalkan ada nih, fungsi f dikatakan diferensiabel atau diferensial atau dapat diturunkan intinya ya di x, dan f aksen disebut fungsi turunan dari f. Turunan dari y sama dengan fx seringkali ditulis dengan y aksen sama dengan f aksen x, sama aja. Notasi dari y aksen sama dengan f aksen x juga dapat ditulis dengan dy per dx dan dfx per dx. D ini menandakan dia turunan dari fungsi y terhadap x gitu ya, sama aja dengan y aksen gitu ya. Berarti y aksen bisa ditulis dengan dy per dx. Itu f aksen x bisa ditulis dengan dfx per dx gitu. Ini diturunkan terhadap si x. Oke, ini untuk pengantar pendahuluan pendekatan limit ya, pendekatan turunan dengan limit gitu ya. Nah, kita langsung ke contoh soal. Misalkan ada gini, ada suatu fungsi gitu ya, fx sama dengan 10 gitu ya. Tentukan nilai f aksen x gitu ya. Nah, ini kalau misalkan disuruhnya pakai pendekatan limit, berarti kita bisa menggunakan ini ya, fx nya kan 10. Nah, fx plus h itu juga sama dengan 10 gitu. Ini tetap gitu kan ya. Nah, tadi rumusnya itu apa? Ini ya, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h minus fx bagi dengan h. Nah, berarti bisa kita tulis seperti ini ya, f aksen x gitu ya, terus limit h mendekati 0, fx plus h dikurang fx dibagi dengan h. Kita tinggal masukin aja
limit H mendekati 0, fx plus H nya kan 10, dikurangin 10 dibagi dengan H, gitu ya. Berarti limit H mendekati 0 sama dengan 0 dibagi H. Bilangan berapapun yang dibagi sama 0 itu pasti 0 ya. Limit H mendekati 0 bagi 0. Jadi hasilnya adalah 0. Seperti itu. Oke, jadi misalkan suatu fungsi fx sama dengan 10, tentukan nilai f aksen x. Jadi turunan dari 10 ini ya. Nah, kita pakai pendekatan karena fx sama dengan 10, maka fx plus h sama dengan 10, karena ini nggak punya x, sorry. Ini nggak punya x ya, dia nggak punya variabel x. Maka turunannya kan tadi rumusnya ini ya. Nah, limit h mendekati 0, fx plus h, fx dibagi dengan h, gitu ya. Jadi kita tinggal masukkan saja, ini dapat 0 dibagi H, dapat 0, kita harus selesaikan dulu. Misalkan udah selesai, tinggal kita limitkan. Setelah ada 0. Oke, berarti dapat kita simpulkan, nah ini deh. Untuk fungsi konstan mempunyai bentuk umum fx sama dengan c. Dengan c adalah konstanta bilangan real. Jika fx sama dengan c, maka f aksen x sama dengan 0. Nah, maka kalau misalkan di soal itu ditanyakan f aksen x sama dengan 72.000 gitulah. Nah, maka ini fx nya ya. Maka f aksen x nya mau dia bilang berapapun, kalau dia nggak punya x, maka nilainya adalah 0 gitu. Ini karena dia adalah konstanta dan dia bilangan real, dia nggak punya x. Kalau punya x nanti beda lagi rumusnya. Oke, makanya kalau misalkan dia punya angka doang, maka turunannya adalah 0 gitu. Oke, sampai sini ini adalah kesimpulannya. Nah, ini adalah pendekatannya menggunakan limit. Oke, sekarang kalau misalkan soalnya seperti ini, oke, misalkan fx nya adalah 3x plus 5, maka f aksen x nya adalah gitu ya. Nah, kita sama-sama menggunakan pendekatan limit gitu. Berarti fx nya kan 3x plus 5, berarti fx plus h tinggal kita ganti aja, 3 kali x plus h plus 5, maka menjadi ini kali pelangi nih, ini kali sini, ini kali sini, berarti 3x plus 3h plus 5. Nah, kemudian kita menggunakan rumus yang f aksen x sama dengan ya, limit h mendekati 0. Nah, fx plus h dikurang dengan fx gitu dibagi dengan h, maka nilainya adalah limit h mendekati 0. Nah, fx plus h itu kan nilainya yang ini ya, berarti nilainya adalah 3x plus 3h plus 5 gitu ya. Nah, dikurangin fx nya itu nilainya nih minus 3x plus 5, jangan lupa dikurungkan, ini dibagi dengan h gitu. Oke, sekarang kita lepas kurungnya, jadi si minus ini dikali pelangi gitu ya, ke dalam. Berarti limit h mendekati 0, 3x plus 3h plus 5, ini minus 3x minus 5 dibagi dengan h. Limitnya masih ada karena belum kita selesaikan. Nah, ini bisa dicoret nih, 3x sama 3x plus 5 sama min 5 itu kan sama-sama 0 ya. Berarti nilainya adalah limit h mendekati 0, 3h per h. Hanya coret-coret. Berarti limit h mendekati 0, 3. Maka nilainya adalah 3. Seperti itu. Nah, maka dapat kita simpulkan nih ya, untuk fungsi linear mempunyai bentuk umum y sama dengan ax plus b, dengan a dan b anggota bilangan real. Tuh. Maka jika fx nya sama dengan ax plus b, maka f aksen x nya sama dengan a. Maka tadi nih ya, nilainya 3x plus 5 kalau fx nya, maka f aksen x atau turunannya adalah 3. Kalau misalkan fx nya adalah 72x plus 72 gitu ya, berarti f aksennya turunannya adalah 72. Jadi pakai yang ngisi ini nih, yang ditemenin sama si x, kita pakai nilai a nya aja untuk turunan dari fx ini. Nah, kan fx nya sama dengan 3x plus 5, berarti yang temannya si x ya 3.
gitu ya. Berarti turunan dari fx-nya adalah 3 doang. Yang juga sama, temannya si x itu ada 72, berarti turunan dari turunan dari fx-nya adalah 72, seperti itu. Ini untuk x-nya nggak berpangkat ya. Kalau misalkan 72 x kuadrat nanti beda lagi gitu. Nah, rumusnya akan berbeda lagi, teoremanya akan berbeda lagi. Oke, gimana nih kalau berpangkat? Nah, contoh ya. Misalnya ada fx sama dengan 5x kuadrat plus 3. Nah, ditanyakan fx-nya gitu kan. Nah, jawab. Nah, maka ini kan nilai fx-nya nih, 5x kuadrat plus 3. Maka untuk nilai fx plus h gitu ya, si x-nya diganti dengan x plus h gitu. Berarti 5 dikali x plus h kuadrat plus 3. Nah, ingat teorema aljabar a plus b ya, a plus b kuadrat. Itu berarti 5, berarti ini x kuadrat plus 2 xh gitu ya, plus h kuadrat gitu tambah 3. Kan nilainya adalah ini kali pelangi ke dalam, 5x kuadrat plus 10xh plus 5h kuadrat plus 3 gitu. Ini untuk nilai fx plus h-nya. Maka untuk turunannya yaitu f aksen x-nya tinggal kita masukin limit h mendekati 0 gitu kan, fx plus h dikurang fx dibagi dengan h gitu. Nah, maka nilai limit h mendekati 0, fx plus h nya yang ini kan, kita masukin 5x kuadrat plus 10xh plus 5h kuadrat plus 3. fx nya yang ini, aduh kayak nggak muat deh, kita buat di bawahnya aja deh. Nah, kita buat di bawah sini ya, limit h mendekati 0, fx plus h nya kita masukin 5x kuadrat plus 10xh plus 5h kuadrat plus 3 dikurang fx nya yang ini ya, jangan lupa dikurungin 5x kuadrat plus 3 dibagi dengan h. Nah, ini kita masukin ke dalam nih si minusnya, jangan lupa dikali pelangi kayak tadi. Oke, nah maka nilainya yaitu limit h mendekati 0, tulis lagi 5x kuadrat plus 10xh gitu ya, plus 5h kuadrat plus 3. Nah, ini minus 5x kuadrat minus 3 gitu ya. Ini kan dimasukin minusnya. Oke, jadi minus dulu ini. Nah, ini bisa kita coret nih, plus 3 sama min 3 jadinya 0 kan ya, 5x kuadrat, ini minus 5x kuadrat kan, berarti tinggal ini, jangan lupa dibagi h, jadi tinggal ini doang nih. Oke, maka limit h mendekati 0, 10x h plus 5h kuadrat dibagi dengan h gitu. Nah, kita menggunakan teorema yang kemarin kita pelajari. Oke, berarti ini limit h mendekati 0, 10xh per h ditambah dengan limit h mendekati 0, 5h kuadrat per h. Oke, ini hanya coret-coret, berarti tinggal limit h mendekati 0, 10x gitu ya, plus limit h mendekati 0, ini kan tinggal 5h ya, tinggal 5h. Oke, nah limit h mendekati 0, 10x berarti tinggal 10x doang. Ini h mendekati 0, 5h berarti plus 0 ya, karena 5 kali h-nya, h-nya di mana 0 gitu kan, berarti tinggal 10x doang nilainya gitu. Yang ini saya tulis lagi ya, karena 5 kali 0 gitu, karena h-nya mendekati 0. Karena ini kan udah punya h nih, berarti tinggal masukin aja nih nilainya 10x, jadi nilainya adalah 10x.
Oke, seperti itu untuk yang berpangkat. Nah, maka dapat kita simpulkan untuk fungsi kuadrat mempunyai bentuk umum y sama dengan ax pangkat n dengan a anggota bilangan real dan n pangkat atau eksponensial. Maka tinggal kita masukin gini aja ya, fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan ax n pangkat min 1 gitu ya. Berarti seperti ini. Tadi kan fx-nya itu apa? 5x kuadrat gitu ya, plus 3. Maka nilai f aksen x-nya yaitu yang pangkat yang di depan ini gitu ya, pindah ke depan. Nah, jangan lupa dikurangin 1, berarti 5 dikali 2, x nya 2 dikurang 1, yang ini gak usah diikutin gitu, karena dia nggak punya x. Kayak tadi ya, kalau nggak punya x berarti 0, tulis aja 0 di sini. Berarti ini 10x pangkat 1, karena pangkat 1 itu nggak dianggap, berarti tulis aja 10x aja, cukup sampai sini gitu ya. Berarti misalkan ada fx sama dengan berapa ya, 16x kuadrat plus 86.000 gitu ya. Ini kan nggak punya x ya, yang kayak tadi teorema tadi. Nah, karena nggak punya x sama aja dia 0 di sini. Kalau ini punya x nih, berarti tinggal kali ke depan. 16 kali 2, jangan lupa pangkatnya dikurangin 1, berarti berapa? 32x pangkat 1. Itu kalau pangkatnya 2. Kalau pangkatnya 3 seperti apa? Ini kan f aksen x ya. Ini x aksen, f aksen x. Nah, misalkan ini fx-nya adalah 4x pangkat 3 plus 72. Ini kan nggak punya x, ya berarti 0 kan. Berarti ini kali ke depan, berarti 4 kali 3, x-nya berarti 3 dikurang 1. Ini f aksen x, berarti nilainya adalah 12x pangkat 2. Oke, itu adalah fx-nya, f aksen x-nya. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, di review lagi. Kalau dia nggak punya nilai x, dimana dia nilainya langsung angka aja, berarti dia nilainya 0 kan ya, turunannya. Nah, ini adalah asal mulanya, dia menggunakan pendekatan limit gitu. Dari mana? Dari sini. Oke, terus kalau misalnya ada nilai x, berarti dia tinggal yang temen si x nya aja itu nilai untuk turunannya gitu ya. Temen x nya kan di sini kan 3, berarti nilai turunannya yaitu 3, atau nilai f aksen x nya adalah 3 gitu. Seperti ini. Kalau misalkan temennya 72 ya berarti 72 turunannya. Kalau dia nggak punya x ya berarti dia 0, sama kayak awal ini. Awal ini kan dia nggak punya temen ya, 72.000 doang gitu, berarti dia nilainya 0. Kalau ini kan dia 10 doang nih, ya udah berarti dia nilainya 0 gitu. Kalau yang punya pangkat gimana? Ya berarti kayak gitu. Ya, ini asal mulanya. Iya. Kalau cara cepatnya seperti ini. Berarti pangkatnya kali ke depan, yaitu berarti 5 kali 2, x pangkat 2 min 1 plus 0 gitu ya. Berarti ini f aksen x nya sama dengan 12x kuadrat. Seperti itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan di grup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.